بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jemaah subuh, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini Allah memilih kita sebagai hambanya yang bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang beristiqomah di dalam menjalankan, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan Allah SWT sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah bahagia, pagi ini kita masih melanjutkan bab terkait dengan masalah mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta mengasihi dan menyayangi mereka. Pada pertemuan yang telah lalu sudah sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis. Antaranya ayat adalah wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Syiar ini kan jangan sampai kemudian kita mengganggu orang lain. Jangan kemudian alasan syiar, alasan dakwah, tapi orang lain terganggu, terceramah keras-keras di rumah, sementara tetangga kita ada yang sakit, tetangga kita ada yang lain agama gitu ya, kita keras-keras. Alasannya ini kan syiar. Bagaimana kalau syiarnya di YouTube? Ya nggak apa-apa. YouTube ini kan pribadi-pribadi juga. Siapa yang mau mendengarkan ya monggo, yang enggak ya jangan sinis. Ya gitu kan, terserah. Itu syiar. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar ajaran Allah, maka sungguhnya hal itu timbul dari ketaatan hati. Kemudian hadis yang salah satu yang kita kemarin minggu yang lalu kita sampaikan adalah barang siapa yang jalan di masjid-masjid kita atau di pasar-pasar kita gitu ya, dan di badan kita itu ada membawa panah, maka kata Rasulullah hendaklah ia memegang atau menggenggam ujungnya dengan telapak tangan. Ini tujuannya supaya tidak ganggu orang. Kita ke masjid atau kemana kok bawa pedang gitu ya, kita harus tahu jangan sampai itu menakutkan baik di pasar maupun di masjid-masjid. Karena kadang-kadang kan orang itu bawa senjata, dan sampai dengan senjata itu kemudian orang pada takut gara-gara senjata. Bila perlu disembunyikan. Kemarin saya sampaikan kenapa keris itu kok di belakang. Intinya kan di situ itu menghormati, sebenarnya menghormati kita sesama manusia. Kemudian hadis yang lalu disebutkan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain itu kal bunyan. Berarti bangunan. Bangunan itu kan saling menyangga, tiang, dinding, atap. Nah, seperti kita juga seperti itu. Kita ini sama-sama orang beriman. Saling menolong. Bahkan kita itu punya profesi masing-masing. Menyampaikan bahwa ya seperti tangan inilah kita itu ya. Ada jempol, ada ujung jari, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Jangan sampai kita ini sekalipun jari kelingking itu kecil, jangan kita remehkan, fungsinya besar. Di antaranya pembersih. Kalau kita sudah bersatu menggenggam jari-jari yang bermacam-macam jari ya, itu akan menggenggam suatu bisa kuat. Tapi kalau hanya dua jari yang menggenggam kurang kuat. Dan baik ya, juga kemarin saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW itu mencium Hasan bin Ali
Dan di sebelahnya itu wa indaul Aqra. Di sebelahnya itu ada orang sahabat namanya Aqra bin Habis. Faqala Aqra itu bilang begini, li asyarata minal walad. Aku itu punya anak 10. Ma qabbaltu minhum ahadan, tapi aku enggak pernah nyium anak-anakku itu. Enggak pernah menyayangi. Kemudian fanadhara ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah SAW kemudian melihat, mengusapkan pandangannya ke Aqra itu, "Lah punya anak 10 kok enggak pernah dicium?" Kemudian Rasulullah bilang begini kepada Aqra, "Man la yarham la yurham." Siapa yang enggak mengasihi, siapa yang enggak menyayangi, tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kita dengan anak itu harus sayang. Dan ada hal-hal yang memang kita hindari ya terhadap anak itu. Coba kalau kita melihat apa yang dikirim oleh Pak Haji Hen pagi ini ya. Beliau ngirim terkait dengan masalah perlu mendidik anak sejak dini agar jadi insan berakhlak mulia. Salah satunya kita kata Rasulullah itu ya, kita sering mencium anak itu. Dan di kiriman disebutkan yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau ada anak bercerita itu jangan diputus. Apa itu? Enggak boleh. Kita dengarkan kalau ada anak cerita, apa? Tadi di sana ada, oh ya karena, oh gimana? Malah bila perlu kita pancing juga pertanyaan. Ini salah satu di antaranya kita itu mendidik anak. Ngomong aja tadi, itu jangan. Itu memutuskan kehendak anak. Mau menyampaikan sesuatu kemudian kita putus. Sekalipun dalam kondisi apa tetap aja. Misalkan kalau kita repot gitu ya, mau tidak karena maaf nak dulu ya, bapak ini mau itu dulu sebentar. Nanti coba cerita sama bapak apa yang dilihat tadi. Ya gitu. Cara-cara begitu sungguh sangat menyentuh dalam masalah pendidikan. Dan jangan sampai kita kemudian berlaku yang enggak baik kepada anak. Anak bercerita enak-enak, kemudian kita putus. Yang kedua, hindari penggunaan kata jangan. Jadi kalau anak-anak itu misalkan kok bawa pisau gitu ya, jangan, nanti bahaya. Nah, bila perlu kasih apa pengganti, nak, baiknya ini sayang. Nah, ini yang bagus ini. Nah, ini enggak bagus ini ya. Anak-anak sudah punya kreasi naik-naik gitu ya. Jangan naik, jatuh nanti. Nah, padahal itu kreasinya dia. Hati-hati ya, hati-hati. Itu cara kita mendidik anak seperti itu. Bahwa merangka-rangka, jangan jatuh nanti. Saking sayangnya mungkin ya. Saking sayangnya anak itu takut jatuh. Cucu pertama ya merangkak-rangkak di meja ya. Jangan jatuh, jangan. Nah, kata saya jangan itu. Jadi perlu kalau dia membawa apa-apa yang sifatnya membahayakan, maka kita cari gantinya apa. Kemudian bersikap dengan lemah lembut, salah satunya mencium itu. Sayang, capek-capek, tahu kita datang dari kerja, anak lari-lari, gendong disayang. Tunggu dulu, bapak ini belum mandi. Ini kan kurang pas ya. Nah, jadi tidak boleh kita kasar kepada anak. Maka kata-kata kasar kita itu adalah didengar oleh anak lah ya. Dan itu yang masuk. Karena keluarga atau yang terdekat di keluarga dengan anak kita itu siapa? Orang tua. Itulah sehingga ada istilah apa? Buah itu jatuhnya itu biasanya tidak jauh dari pohonnya. Sekalipun memang aja zaman bahagia orang tua itu orang beriman, tapi anaknya nggak mau beriman. Siapa itu? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kan bapaknya iman, anaknya nggak beriman. Tapi ada yang bapaknya nggak beriman, Nabi Ibrahim, tapi dia ya beriman. Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf itu kan coba kalau kita melihat Nabi Yusufnya bagus, 10 sebelahnya tidak bagus. Kalau di Quran itu diceritakan panjang itu di surat Yusuf gitu ya. Sampai karena enggak sukanya sehingga li ra'aitu akhata asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bapak, aku melihat 11 bulan dan bintang. Mereka itu sujud kepadaku. Nah ini ya, ini kalau kita itu mimpi yang baik itu enggak boleh kita ceritakan kepada siapapun kecuali orang-orang yang bisa kita kenal, yang betul-betul kita percayai.
Karena kita khawatir nanti kalau kita cerita kepada orang, orang itu akan iri dengan kita. Tapi kalau kita bermimpi, kalau mimpi yang nggak baik, jangan cerita siapa-siapa. Hanya aja kita disuruh untuk meludah 3 kali, membaca ta'awudz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innahu la yadurruk. Itu nggak bisa membahayakan kamu. Jadi jangan kita selalu berpedoman kepada mimpi. Yusuf ini kan termasuk orang yang bisa mentakbirkan mimpi. Nah, Yakub ini bilang begini, ya bunayya taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida. Nah, jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, nanti akan membawa tipu daya kepada kamu, gitu ya. Jadi nampaknya Yakub ini juga tahu bahwa ini mimpinya mimpi yang kalau diceritakan kepada mereka akan bahaya, gitu ya. Sehingga saudaranya Yusuf itu bilang, qalu ya abana inna dzabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalu dhi wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Jadi begitu minta izin kepada bapaknya, mereka itu untuk membawa Yusuf mengembala kambing. Sebenarnya bapaknya juga agak ragu-ragu gitu ya, boleh enggak. Ini akhirnya sampai meyakinkan, mosok kok enggak percaya sama kami yang punya kekuatan gitu ya. Nah, kemudian pergilah karena sudah punya rencana untuk membunuh Yusuf, untuk masukkan Yusuf ke dalam sumur gitu ya. Betul, begitu diizini Yusuf dimasukkan di dalam sumur. Begitu dimasukkan di dalam sumur, menganggaplah saudara-saudaranya Yusuf sudah mati. Karena mereka itu iri kok, pandangannya bapak ini kok Yusuf terus perhatiannya ini. Padahal Yusuf memang orang yang ganteng ya, dan orangnya baik. Mas cara naluri itu ya memang beda ya perhatian kita kadang terhadap orang yang anak kita yang taat, rajin beribadah, rajin ngaji, dengan anak yang bau bandel gitu ya, pulang marah-marah, minta uang, ngebut-ngebutan gitu ya. Wah, beda kan kita dengan anak yang taat, masjid, ikut pengajian. Memang nampaknya Nabi Yakub ini adalah perhatian kepada Yusuf itu lebih. Singkat cerita, kemudian mereka pulang karena menganggap sudah Yusuf itu sudah meninggal dunia, dimasukkan di dalam sumur. Nah, bilang mereka datang pulang itu, qalu ya abana inna dzabna wa nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Hai bapak kami, sesungguhnya kami itu pergi gitu. Kemudian kami tinggal Yusuf itu di dekat perbekalan kami. Tiba-tiba fa'akalau dzi'bu, dimakan serigala. Ini sudah bohong nih mereka. Dimasukkan ke dalam sumur, mereka lapor bahwa Yusuf itu meninggal dimakan serigala. Dan pinter dia itu membawa bajunya. Ada yang menyatakan bajunya itu dirobek sedikit sebagai bukti, ada yang dikasih darah. Ini sebagai bukti bahwa Yusuf itu dimakan serigala gitu, sambil nangis-nangis, pura-pura sambil nangis-nangis. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina faqalu dzib, kami tinggalkan Yusuf ternyata dimakan serigala. Wa ma anta bimumin lana walau kunna shadiqin, bapak enggak akan percaya loh ini sekalipun kami ini orang-orang benar. No, memang enggak benar. Jadi pelajaran Yusuf ini luar biasa Bapak Ibu. Ini salah satu di antaranya fungsi ujian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyatakan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu, maka di situ Allah akan mengangkat derajat seseorang. Nah, di antaranya Yusuf. Yusuf ini kan diuji berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam kalangannya tidak disukai oleh saudara-saudaranya, diuji kan? Jadi kalau orang itu dibenci saudara itu kan enggak enak. Setelah itu dimasukkan ke dalam sumur, apalagi dia dijebloskan ke dalam penjara. Itu selingkuh oleh sang raja. Dijual lagi ya, dijual itu. Nah, coba kalau orang dijual bisa manen, jadi dengan harga yang sangat murah. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Yusuf menjadi seorang menteri. Jadi salah satu di antaranya ujian yang Allah berikan kepada kita dengan pelajaran Nabi Yusuf itu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Dan ini sering loh kita renungkan ya. Setelah kita diuji oleh Allah, oh ternyata ini ada hikmahnya ujian itu. Nah, jadi ini diantaranya husnudzon kita kepada Allah. Jadi husnudzon kita kepada Allah itu adalah di saat kita diuji oleh Allah, kita husnudzon, mesti Allah akan mengangkat derajat kita.
Sehingga dengan ujian itu kita tidak mengeluh. Diuji jatuh kah, diuji apakah, ya itu mesti Allah akan mengangkat derajat kita gitu. Jadi bersikap lemah lembut, memberikan rasa aman, nyaman kepada anak, kemudian bangun sikap saling hormat menghormati. Jadi masyarakat muslimin jangan bahagia, kita perhatikan ya kepentingan orang itu ya, sesuai dengan keadaan. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menyebutkan begini, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa innahu fihi mudha'if was-saqim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Nah, ini sangat memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi misalkan kalau salah satu di antara kamu itu sholat mengimami manusia, maka falyukhaffif, ringankan ya, jangan panjang. Memang relatif ya, kita milih jamaah ya. Yang pendek aja bagaimana, yang panjang juga relatif. Fa inna fihi mudzaif, karena yang mereka itu di kalangan makmum itu ada yang lemah imannya. Wasaqim, ada yang sakit juga, gitu ya. Jadi kita itu ada yang asam urat kah, ada yang kolesterol kah, ada yang sakit kepala kah, ada yang sakit gigi kah, gitu ya. Wal kabir, ada yang tua. Kalau dulu jangan bahagia, kalau di kampung-kampung itu kan ada yang sudah tua, bungkuk gitu ya. Nah, bungkuk itu kan ada waktu mudanya itu mungkin nerengguluk apa gitu ya. Sampai bungkuk gitu. Nah tahu begitu itu ya, mentang-mentang dari kota hafal Quran dan pulang ke kampung suruh ngimami panjang sampai gini. Ada yang sampai bilang begitu ya. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, kalau kamu itu sholat sendirian, ya fal yutawil ma syaa, kamu panjangi terserah. Itu urusanmu, karena kalau sholat sendiri misalkan sholat tahajud, sholat duha, silahkan kamu panjang-panjang. Tapi kalau udah menyangkut jamaah begini, ini macam-macam. Nah, ini dan bahagia kita tetap memperhatikan kepentingan orang lain dalam masalah kita itu melaksanakan syiar. Jamaah kita ini juga syiar. Kita ngaji ini juga syiar. Apalagi habis begini di upload lagi ya. Saya kira ini pertemuan kita mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan semakin hari semakin tambah umur kita ini akan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.